Kita masuk ke ngomongin tentang transisi kehidupan, terutama karir kali ya. Sempat di pemerintahan juga dulu, Iya, 10 tahun. dan tiba-tiba masuk ke dunia kreatif, berkarya. Apa benang merahnya dari yang tadi di pemerintahan, kemudian masuk ke dunia kreatif, dan bagaimana mindset beradaptasi itu yang harus aku ketahui. Karena teman-teman yang nonton ini, aku yakin pasti banyak yang mungkin masih di satu lingkungan, dan untuk mau coba ke hal baru, itu penuh dan banyak sekali pertimbangannya. Pada fase itu, apa pertimbangannya dan bagaimana bisa beradaptasi? Aku nggak mau mengglorifikasi movement ini ya, Ya, karena kan paham, paham. banyak sekali hal-hal yang harus diperhitungkan. Jadi ketika Mas Bilal bilang kalau banyak teman-teman yang punya banyak sekali pertimbangan dan Ya, hitungan, which is good. ya. Lebih baik sangat bersiap daripada sangat ceroboh kan. Iya sih, ya. Nah, dan ketika banyak pertimbangan dan perhitungan ini bisa dilewati, berarti langkahnya udah mantep nih, karena melewati banyak pertimbangan dan perhitungan tadi gitu. Nah, kalau aku sendiri, pertimbangannya jelas. Pertama faktor ekonomi ya, yang aku, ya pisau bedah ekonomi itu selalu paling objektif Ya, menurutku ya, karena ya, paling bisa diukur gitu. ya. Karena kita bisa menanggalkan atau melepas bias-bias yang mungkin terjadi gitu. Secara ekonomi ini move yang bagus atau enggak gitu. Karena ketika aku jadi PNS, tentu konflik of interest itu banyak banget yang akan terjadi gitu. Ya, Apalagi aku di bidang yang terakhir aku di situ itu jabatan fungsional Perhanata Humas. Aku ngurusin PR. ya, Terus aku ngonten di YouTube. At the end of the day ada banyak faktor eksternal yang nggak bisa aku kendali ini. Dinamika politik di ya. pemerintahan, entah nanti menterinya ganti, entah nanti presidennya ganti, entah arah kebijakannya ganti. Tapi di sisi yang lain, awal-awal channel aku itu kan ada dua fondasi nih. Satu Mhm, ekonomi, mhm. kedua videografi Oke, justru oke, editing. Dan ya, itu kan mulai ditinggalin awal-awal, terus ya. fokus ngebahas ekonomi spesifik makroekonomi kan, karena bidang di situ. Nah ini kan ekonomi dan politik itu kan kausalitas ya, saling bertaut satu sama Ya, lain. At the end of the day ketika kebijakan ini terus jalan gitu dan ini bertentangan dengan teori yang aku ajarin misalnya, atau aku bikin konten, nggak mungkin dong aku jadi di sisi yang lain aku punya quote sendiri, aku nggak akan ngeludahin tempat aku makan gitu paham, ya kan. paham. Aku nggak akan, Kementerian Keuangan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu dampaknya ke kehidupan aku sangat Ya, besar gitu. ya, Aku di sekolah dibiayain negara, aku kerja di ini negara. Makanya ketika konflik of interest ini semakin terjadi nantinya, walaupun waktu itu belum terjadi ya, ya, ya. ya jangan sampai nunggu itu terjadi dulu gitu Ya, kan ya. ya. Nah, tapi waktu aku jalan bareng pekerjaan itu sekitar 2 tahun ya. Dalam 2 tahun itu juga dipertimbangkan nih. Oh ya, misalnya income dari sini udah stabil atau belum? Hmm, Pivotnya nanti kemana, yang ya, mau dibawa kemana, apakah ya, cukup jadi kreator aja gitu, ya. cuman ya udah jadi kayak bacain berita aja, ngelihat ada isu bahas selesai, apakah cukup Ya. dengan itu doang, movement selanjutnya apa, itu kan harus dirinci, dibikin baik-baik. Nggak setelah baik-baik dilihat nih potential gainnya apa, potential lossnya apa, cost Hmm. benefit analisisnya kayak gimana, diukur gitu kan. Oh, cost pro konnya akhirnya ketemu keputusan, oh ya udah kayaknya paling baik untuk diriku secara ekonomi, secara moral, secara prinsip ya sepertinya keluar gitu kan. Hmm. Kalau tanpa menegasikan atau merendahkan